إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Kenapa kita melaksanakan ini? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Meskipun dalam proses gerhana kita disuruh untuk mengikuti sunnah Rasulullah ini, jangan sampai hilang, jangan sampai umat Islam tidak melaksanakan sholat gerhana matahari ini. Gerhana matahari termasuk fenomena alam di mana menunjukkan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika di Madinah, Nabi di Madinah selama 10 tahun terjadi gerhana sekali, yaitu gerhana matahari khusyuf. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, mengajak mereka untuk sholat di masjid. Maka mereka kemudian datang ke masjid melaksanakan sholat, sebagaimana kita hari ini melaksanakan sholat. Dan kemudian Rasulullah berkhutbah. Di antara khutbahnya Rasulullah SAW adalah Nabi mengatakan, hadirin sekalian, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yaksifani li mauti ahad wa li hayatihi fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya gerhana matahari atau gerhana bulan bukan karena kematian seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, akan tetapi ini merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kamu melihat gerhana, terjadi gerhana matahari atau bulan, banyaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salatlah kalian, kemudian bersedekahlah kalian. Karena waktu itu, akhwatul iman, ketika terjadi gerhana, putranya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia waktu masih kecil, usianya sekitar 16 tahun. Ketika terjadi peristiwa ini bertepatan dengan terjadi gerhana bulan, sehingga masyarakat saat itu adanya gerhana bulan ini karena meninggalnya putra Nabi Ibrahim. Maka Nabi ingin meluruskan keyakinan tersebut, bahwa ini terjadi gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, tidak ada kaitannya dengan kelahiran seseorang. Ini merupakan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sedangkan matahari dan bulan adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya fenomena ini, hadirin sekalian, adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Ya, makanya kita tidak boleh mengaitkan dengan hal-hal yang lain, karena bulan atau matahari adalah makhluk Allah.
La tasjudu lisyamsi wal qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan matahari, yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam adalah tanda-tanda daripada kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Di sini agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Dengan kita mendengar kabar adanya gerhana matahari, kita segera ke masjid, kemudian kita salat, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam khutbahnya. Beliau mengatakan, ya ummatu Muhammad, ya ummatu Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ma min ahadin akhyar min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah cemburu? Yazni al-'abdu atau tazni amatuh. Karena Allah melihat seorang laki-laki dari hamba yang berzina, atau seorang hamba dari perempuan yang berzina. Allah kecewa melihat hambanya seperti itu. Allah marah, Allah cemburu. Hadirin sekalian, kenapa Nabi SAW mengaitkan dengan keadaan umatnya seperti terjadi gerhana sehingga dia mengatakan seperti itu? Artinya para ulama mengatakan terjadi gerhana itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada pelanggaran, hadirin sekalian. Ada pelanggaran, ada maksiat sehingga terjadi gerhana matahari. Itu tidak pada zaman Nabi SAW 10 tahun cuma sekali. Nah, pada zaman kita sekarang ini setahun berapa kali kita sholat gerhana bulan? Plus hari ini ada gerhana matahari. Katanya para ahli seperti itu. Di sini menunjukkan begitu banyak terjadinya maksiat dan dosa. Ada terjadinya zina, bahkan tidak hanya zina, tapi juga LGBT, ya, yaitu lesbian, kemudian gay, transgender dan yang lainnya, sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Terjadilah gerhana. Allah mengancam hadirin sekalian. Terjadi banyak korupsi. Ya, ini seharusnya buat kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasul terjadi gerhana itu takutnya luar biasa. Khawatir kalau umatnya ini kena azab dengan adanya gerhana ini. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, disuruh untuk kembali ke masjid, disuruh untuk berzikir, disuruh untuk bertakbir, disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk bersedekah, hadirin sekalian. Karena adanya pelanggaran-pelanggaran ini membuat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala turun. Maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, hadirin sekalian. Di akhir bulan Ramadan terjadinya insyaallah gerhana bulan, gerhana matahari kusuf. Ini yang perlu kita catat di sini, hadirin sekalian. Menunjukkan maksiat dan dosa ini membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cemburu, Allah itu kecewa ketika melihat hambanya berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Terutama di umat kita hari ini, hadirin sekalian, banyak sekali terjadi maksiat. Mari kita banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunjukkan perbuatan maksiat dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak senang melihat seperti ini. Kita disunahkan untuk banyak beristighfar, banyak berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melakukan amalan-amalan saleh sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam hidupnya cuma sekali, hadirin sekalian. Dan kita berapa kali kita sholat gerhana? Berkali-kali. Ini ancaman, hadirin sekalian. Kita hidup dunia ini tidak lama, sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Bulan pernah terbelah, ditunjuk oleh Rasulullah langsung terbelah. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Agar kita berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala
disuruh kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ini untuk puasa. Kenapa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di awal ayat tentang masalah puasa, Allah sudah memberitahukan tujuan kita ini untuk berpuasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus-shiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, hadirin sekalian? Karena surga Allah ciptakan ini untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita disuruh menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena kalau kita bertakwa, hadirin sekalian, kita mendapatkan banyak sekali hadiah, banyak sekali keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki masalah-masalah. Kalau kita bertakwa, kita diselesaikan masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Ya, inilah takwa, menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada. Hadirin sekalian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita selama ini bekerja, ya berusaha untuk mencari rezeki masih kurang, kita pertanyakan diri kita. Barangkali kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bohong. Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar kalau dia punya masalah-masalah, dan dia akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, cahaya yang bisa bedakan antara yang baik dan buruk. Ada juga sebagian dari tafsir al-furqan makhraja, yaitu jalan keluar kalau Anda punya masalah-masalah. Hadirin sekalian, inilah perintah dari Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya dalam bahasa wiqayah, menghalang, yang bisa menghalangi Anda dengan api neraka. Tengah-tengahnya ini adalah takwa. Maka hendaklah kalian jadikan antara kalian dengan neraka apa? Penghalang. Kalau tidak ada penghalang, kita masuk neraka, hadirin sekalian. Nah, itulah takwa. Jadi kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik karena Allah, ya, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, mengharap pahala dari Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Karena apa? Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa kepada Allah. Dengan kita hadir salat ini, hadirin sekalian, maka kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat agar kita semakin takut kepada Allah, agar kita semakin banyak beribadah, karena kita ini hidup untuk ibadah. Jangan lupa tujuan yang besar ini. Jangan lupa hidup ini untuk apa? Ibadah. Maka kapanpun, dimanapun, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu salat, puasa, bagian daripada ibadah. Zikir, membaca Al-Quran, beramal saleh, itu bagian daripada apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا في شهر رمضان يا رب العالمين يا مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحم والدينا، ارحم إخواننا، ارحم أخواتنا، ارحم أصحابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.